Hani menghela napas panjang dan melepaskan gerakan mantra sebelum kembali ke posisi meditasi biasa. Pada saat itu, keanehan di tubuhnya dengan cepat menghilang dan kembali normal dalam sekejap mata. Saat Hani merasakan panas terik yang intens perlahan memudar dari tubuhnya, dia membuka matanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Seni Brackjet sangat luar biasa. Meskipun telah melalui proses pemadatan jiwa yang baru lahir dan memurnikan tubuhnya, dia hampir tidak bisa mentolerir penderitaan dari penempaan tubuhnya yang membuatnya sangat bingung. Senior, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan mengolah seni Brackjet? Hani bertanya pada Raja Perbedaan Jiwa dengan nada khawatir. Saya hanya mengolah lapisan kedua dan itu sangat menyakitkan. Saya tidak percaya semua Buddhis botak itu menunggu sampai mereka berada di tahap akhir jiwa baru lahir sebelum mereka mulai mengolah teknik ini. Rentang hidup mereka akan mencapai akhir mereka jika mereka mengolah teknik ini sampai selesai. Dan bagaimana para kultivator formasi inti dapat menanggung penderitaan seperti itu? Rasa sakit tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi jelas dapat dirasakan oleh indera spiritual mereka. Raja Perbedaan Jiwa dengan malas menjawab, apakah ada yang aneh? Karena umat Buddha telah mengubah teknik klan iblis menjadi salah satu dari teknik mereka. Mereka juga secara alami meneliti metode untuk mengurangi rasa sakit. Bagaimanapun, teknik Buddhis pada awalnya dimaksudkan untuk mereka yang mahir dalam toleransi rasa sakit dan ketekunan. Dan dengan tekad tambahan dari seorang kultivator, dimungkinkan untuk berlatih seni Brackjet. Adapun mengapa teknik ini begitu sombong, mungkin seperti itu hanya bagi manusia. Teknik ini awalnya dimaksudkan untuk binatang iblis dan iblis penatua. Dan mengingat seberapa kuat tubuh mereka, rasa sakitnya seharusnya tidak terlalu banyak bagi mereka. Hani mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Itu menjelaskan pertanyaannya. Sangat disayangkan, saya tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi teknik Buddhis lainnya. Dan saya harus berkultivasi dengan paksa melalui rasa sakit. Saat ini masih bisa ditoleransi. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menarik kembali lengan bajunya sebelum memeriksa lengannya dengan cahaya biru bersinar dari matanya yang menyipit. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, dia menyodok lengannya dan menarik lengan bajunya ke bawah. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun saya sudah cukup menderita, tubuh marah seni Brackjet cukup unik. Teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik penempaan tubuh lain yang saya ketahui. Dalam waktu singkat, tubuh saya telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Segera setelah itu, Hani duduk dengan tenang dan muncul dari ruangan terpencil. Beberapa hari yang lalu ketika dia memurnikan materi yang ditugaskan, dia menggabungkan teknik penyempurnaan alat yang telah dijelaskan Penatua Wei kepadanya dan mulai memahami keterampilan penyempurnaan alat baru. Sebagai hasilnya, dia dapat menyelesaikan langkah terakhir dari proses pembuatan inti iblis yang mengkristal, menghasilkan penyelesaian jarum terbang, dan selama beberapa hari terakhir di siang hari, dia juga menggunakan waduk api tanah untuk lebih meredam jarum terbang dan meningkatkan kekuatannya. Tepat ketika dia mendekati waduk api tanah untuk putaran pelunakan lainnya, dia tiba-tiba mendengar suara pawai ke arah gerbang utama. Hani tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah suara itu. Dia melihat sekelompok 9 kultivator muda dengan 3 murid balai penyempurnaan alat lainnya menunjukkan mereka masuk. Yang bertanggung jawab atas kelompok itu adalah seorang wanita muda dengan jubah istana Zamrud. Dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang tidak biasa. Tetapi matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Berlawanan dengan usia mereka, para kultivator muda ini memiliki kultivasi yang tinggi untuk usia mereka. Pada lapisan ke-8 dan ke-9 pemurnian Qi, wanita berjubah istana memiliki kultivasi tertinggi di lapisan ke-10 pemurnian Qi. Setelah Hani menyapu pandangannya melewati mereka, dia menyadari bahwa identitas mereka pasti tinggi, karena masing-masing dari mereka mengenakan kantong penyimpanan yang menonjol di pinggang mereka. Bahkan ada 3 dari mereka dengan kantong binatang roh di pinggang mereka. Adapun 3 murid aula penyempurnaan alat yang membimbing mereka, mereka semua memasang senyum di wajah mereka. Dan tampak dengan hati-hati menjilati kelompok itu seolah-olah takut mereka akan menyinggung mereka. Hani berkedip dan segera berbalik, berpura-pura tidak melihat mereka saat dia berjalan ke aula api tanah.
Tetapi ketika itu terjadi, yang tertinggi dari 3 murid aula penyempurnaan alat kebetulan melihatnya dan dengan keras berteriak, "Junior Han, datang ke sini dan bantu kami. Tuan wilayah Luxiu menginginkan alat sihirnya disempurnakan. Ada beberapa bahan yang harus disempurnakan secara khusus. Ini adalah tugas yang secara pribadi dibawa oleh Tuan Biara keempat sendiri. Kita tidak bisa menunda." Tuan wilayah, Tuan Biara keempat. Hani sangat terkejut mendengar ini dan hanya bisa menghentikan langkahnya sebelum berbalik. Setelah tinggal di biara untuk sementara waktu, Hani memiliki pemahaman umum tentang para kultivator tingkat tinggi dari biara ketenangan kerajaan. Biara memiliki 4 raja di tahap formasi inti, dan dikatakan bahwa satu-satunya kultivator jiwa baru lahir dari biara tinggal di halaman biara surga. Meskipun 4 raja biara telah mencapai tahap formasi inti pada usia yang agak terlambat, dikatakan bahwa teknik mereka agak aneh, dan kemampuan Tuan Biara keempat adalah yang paling terkenal dari keempatnya, dan dia dikenal di seluruh wilayah. Guru senior Lu dari Akademi Wahyu Murni bahkan telah mengungkapkan keterkejutannya hanya dengan penyebutan namanya. Tetapi karena masing-masing penguasa biara ini berstatus tinggi, Hani tidak memiliki kesempatan untuk melihat satupun dari mereka. Hani berjalan mendekat dan memberi pandangan menilai kepada kelompok kultivator sebelum dengan tenang berkata, "Karena ini adalah perintah Tuan Biara keempat, kita harus memberikan bantuan kita." Ketika kelompok melihat kultivasi Hani tampaknya hanya pada lapisan keempat pemurnian Qi, mereka memandangnya dengan jijik. Seorang pria berjubah biru dari kelompok itu kemudian dengan belak-belakan berkata, "Apakah kamu bisa memperbaiki bahannya? Bukankah kultivasi Anda terlalu kurang? Tuan wilayah akan menyempurnakan bahan yang sangat langka, pembuluh darah perak. Jika materinya rusak, apakah Anda akan bertanggung jawab?" Tuan wilayah Luxiu mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, tapi matanya berkedip-kedip dengan sedikit keraguan. Hani tidak bingung dengan ucapannya dan menjawab sambil tersenyum, "Pembuluh darah perak adalah bahan yang benar-benar langka. Saya juga tidak percaya diri untuk berhasil memperbaikinya, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan seseorang yang lebih berkualitas." Ketika kelompok mendengar ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, seorang pria tampan dari kelompok itu memulihkan akalnya dan dengan menghina mendengus. Mereka mengatakan ada ahli penyempurnaan alat yang tangguh di sini. Mengapa dia tidak keluar dan memperbaiki bahan untuk tuan wilayah? Senior Wei sibuk memperbaiki harta karun penting, dan telah menghabiskan beberapa hari dalam pengasingan tertutup. Aku takut dia tidak akan keluar. Salah satu dari 3 murid balai penyempurnaan alat menjawab, "Hanya perlu beberapa saat untuk memperbaiki bahannya," kata tuan wilayah Luxiu dengan suara lembut. "Maukah Anda senior membantu saya meminta Grandmaster Wei untuk keluar? Bahkan di dalam tanah milikku, aku sudah lama mendengar nama besarnya. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri." Kecantikannya yang mulia sepertinya meluluhkan hati beberapa murid aula penyempurnaan alat. Hani tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Wanita itu tampak sopan, tetapi jejak kelicikan jelas terlihat dari matanya. Dia dengan dingin tertawa dalam pikirannya ketika dia melihat ini, tetapi dia tetap diam. Ketiga pria itu kehilangan ketenangan mereka ketika mereka mendengar suara lembut wanita itu dan terpujuk untuk setuju. Hani dalam hati menghela nafas ketika mendengar ini. Jika dia ingat dengan benar, Penatua Wei dengan jelas menyatakan kepada mereka bahwa kecuali masalah itu penting, dia dan 2 asistennya tidak boleh diganggu di kamar terpencil mereka. Dan mengingat bahwa masalahnya adalah penyempurnaan materi, siapapun yang akan menyebutkan hal ini kepada Penatua Wei pasti akan menderita. Seperti yang diduga, murid yang pergi ke aula api tanah berlari keluar dengan kulit pucat sesaat kemudian. Ketika dia kembali, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Tuan wilayah, senior Wei benar-benar tidak dapat melayani Anda. Akan lebih baik bagi junior Han untuk mencobanya. Karena aula penyempurnaan alat biara ketenangan kerajaan begitu terkenal, mengapa kalian bertiga tidak dapat memperbaiki bahan untuk tuan wilayah?" Kali ini seorang wanita muda yang berbeda dari kelompok menanyakan ini sambil tersenyum. Penampilannya di atas rata-rata, dan dia memiliki tanda kecantikan kecil di sisi mulutnya.
Ketiga murid itu saling bertukar pandang dengan malu, dan yang tertinggi kemudian menjelaskan tanpa daya, "Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Nona Muda Mingsu. Jika itu adalah bahan biasa, kami akan dapat memperbaikinya. Tetapi untuk materi khusus seperti pembuluh darah perak, hanya junior Han yang diajari proses penyempurnaan oleh senior Wei. Pengetahuan utama kami hanya untuk memperbaiki alat sihir umum." Mata cerah Tuan Wilayah Luxiu berkedip dan dia memberi Hani senyum pengertian. "Itu akan sedikit merepotkan. Kami dibawa ke sini oleh Nona Yuzu dan tidak bisa tinggal lama. Jika saya melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan saya akan dapat menemukan master penyempurnaan alat yang mampu menyempurnakan pembuluh darah perak. Sepertinya saya harus menyusahkan kakak senior ini untuk mendapatkan bantuan. Baiklah, selama Tuan Wilayah bersedia mengambil resiko, aku akan mencoba yang terbaik." Hani dengan tenang berkata. Dia menjawab dengan sedikit senyum, "Itu tidak masalah. Harap berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Jika gagal, itu tidak akan terlalu buruk. Itu hanya akan menjadi kesempatan yang terlewatkan. Saya akan menemukan beberapa lagi nanti." Hani mengangguk setelah mendengar ini. Tetapi setelah melirik sekelompok orang di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ketika saya memperbaiki bahan, saya tidak dapat memiliki banyak orang yang mengamati saya, atau saya akan terganggu." Tuan Kota dengan santai menjawab, "Tidak apa-apa, ketika saatnya tiba, hanya aku yang akan bersamamu. Yang lain akan menunggu di luar, atau mungkin mereka akan meminta ketiga senior ini untuk mengajak mereka berjalan-jalan." Meskipun para pengikutnya tampak tidak mau, mereka tidak mengajukan kata-kata keberatan. Hani kemudian tidak membuang kata-kata lagi dan memimpin jalan menuju Aula Api Tanah. Gadis itu kemudian memberi isyarat kepada kelompoknya untuk tetap di tempat dengan matanya. Aula Api Tanah adalah struktur terpenting dari Balai Penyempurnaan Alat. Meskipun lebarnya hanya sedikit lebih dari 300 meter, tingginya 3 lantai. Lantai atas adalah tempat penyimpanan material. Lantai kedua adalah di mana seseorang bisa langsung menggunakan api tanah untuk memperbaiki bahan dan memperbaiki bangku roh tingkat rendah. Dan lantai bawah adalah lubang 100 meter ke bawah, di mana alat sihir tingkat tinggi disempurnakan dengan bantuan esensi api tanah. Hani sering menggunakan ruangan terpencil di lantai 2 untuk menyaring material dan membawa Tuan Wilayah Luxiu ke sana. Itu sedikit berantakan, sehingga dia mulai merapikannya ketika mereka tiba. "Di sinikah senior Han memperbaiki bahan?" Tuan Wilayah Luxiu dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling ruangan, dan secara khusus memusatkan perhatiannya pada kuali besar dan 8 alat ajaib labu yang tersebar di sekitarnya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat penyempurnaan alat. "Kenapa? Apakah Tuan Wilayah belum pernah melihat alat sihir yang disempurnakan sebelumnya?" Hani bertanya dengan sedikit cemberut. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh gagang kuali dan berkata, "Sejak saya masih muda, saya telah mengikuti Bibi Yu dalam kultivasi, dan tidak punya waktu untuk belajar tentang penyempurnaan alat. Saya biasanya tetap tinggal di perkebunan untuk berkultivasi." Hani melirik abu di kuali dan dengan santai bertanya, "Kamu berkultivasi di tanah milikmu. Mungkinkah perkebunan Yu terletak di atas nadi roh?" Wanita itu berteriak kaget, dan kemudian melengkungkan bibirnya sambil tersenyum. "Mungkinkah kakak senior tidak tahu siapa aku? Anda benar-benar tidak tahu klan kerajaan yang saya klaim yang membuat status saya sebagai Tuan Wilayah." Hati Hani tergerak, dan dia terkekeh berkata, "Saya cukup bodoh dan tidak yakin dengan identitas Anda." "Kau bodoh? Hei, itu bagus. Tidak perlu bagi saya untuk bertindak sebagai Tuan Wilayah. Sejujurnya, saya hanya memiliki hubungan jauh dengan keluarga kerajaan Jin Agung. Tetapi saya belum pernah melihat wajah Kaisar Jin Agung. Saya selalu tetap berkultivasi dengan guru saya dan tidak pernah mengunjungi rumah kerajaan." Jejak kebahagiaan melintas di wajah wanita muda itu, dan sikapnya dengan cepat berubah dari sikap anggun seorang wanita bangsawan menjadi seorang wanita muda yang berjiwa aneh. "Kamu bangsawan?" Ekspresi Hani berubah karena terkejut. Wanita muda itu duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu dan memiringkan kepalanya. Kemudian sambil tersenyum dia bertanya, Apakah kamu terkejut? Gelar saya sebagai Tuan Wilayah adalah asli, tetapi itu hanya sesuatu yang diberikan Kaisar kepada saya.
Jika bukan karena bibiku mengatakan bahwa aku tidak boleh mempermalukan wajah keluarga kekaisaran sebelum aku tiba, aku tidak akan berpakaian seperti ini dan tidak akan ada kelompok orang yang menggangguku. Pembicaraan kosong mereka sepanjang hari benar-benar membosankan dan melelahkan. Saat ini saya hanya bisa bersantai di sekitar senior Han. Anda tidak akan begitu bijaksana dan mulai mengucapkan omong kosong, kan? Hani batuk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan terus berbicara seperti sekarang." Tapi sepertinya leluhurmu yang terhormat adalah orang yang tidak biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang 4 kultivator gelandangan besar di Jin Agung? Kakek saya adalah salah satunya. Luxiu mengangkat kepalanya ketika dia mengatakan ini, seolah-olah sangat bangga. Ketika Hani mendengar ini, ekspresinya sangat berubah dan dia dengan heran berkata, 4 kultivator gelandangan yang hebat. Terlepas dari ketidaktahuan saya, bahkan saya pernah mendengar tentang ketenaran mereka. Jadi ternyata penguasa wilayah bahkan lebih dari orang yang penting. Aku sudah benar-benar tidak sopan. Identitas itu tidak lebih rendah dari gelarmu sebagai penguasa wilayah. Prospek masa depan Anda tidak terbatas. Hani telah mendengar tentang 4 kultivator gelandangan besar dari Cao Mengrong. Mereka berada di tahap akhir dan pertengahan jiwa baru lahir, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang jauh melebihi kultivator jiwa baru lahir yang umum. Iya, itu betul. Semua orang tahu nama leluhur saya. Saya percaya begitulah seharusnya orang lain memikirkan saya. Luxiu dengan belak-belakan menerima pujian Hanli. Hani membelah hidungnya dan merasa sedikit pusing. Dia tidak memperhatikan wanita itu lebih jauh dan kemudian memukul kuali besar dengan beberapa segel mantra. Kuali mulai bergolak dan bersinar dengan cahaya. Wanita muda itu tidak menyembunyikan rasa ingin tahunya dan melirik batu hitam pekat yang bersinar dengan mata cerah, memberi perhatian khusus pada tindakan Hanli. Setelah kuali diaktifkan sepenuhnya, Hani menoleh Luxiu dan berkata, "Keluarkan bahannya." Ini, wanita muda itu mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberitahumu sekarang. Tidak perlu berbicara dengan sopan di depan orang lain. Jika senior benar-benar gagal dan menghancurkan materi yang sulit diperoleh ini, Anda harus memberi saya kompensasi." Setelah itu, dia mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya kepada Hanli. Batu itu berwarna perak berkilau, tetapi bercampur dengan benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Hani melihat batu itu di tangannya dan dalam hati memutar matanya pada kata-kata cekikikan wanita muda itu. Apalagi seorang murid pemurnian Qi, bahkan seorang kultivator pembangunan fondasi akan kesulitan untuk mendapatkan sepotong bahan langka ini. Jika dia adalah seorang kultivator pemurnian Qi sejati, akan aneh jika dia bisa memberi kompensasi kepadanya. Hani memfokuskan kembali perhatiannya pada kuali dan melemparkan batu ke dalamnya. Kemudian setelah dia meletakkan beberapa bahan tambahan di dalamnya, dia duduk bersila di lantai. Dia melanjutkan untuk menampar jimat di tubuhnya dan lapisan cahaya biru muncul di tubuhnya. Setelah mantra, 8 alat ajaib labu di tanah mulai bersinar terang dengan cahaya dan melepaskan 8 aliran api merah ke bagian bawah kuali. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba mulai naik. Saat Hani sibuk dengan pemurnian pembuluh darah perak, seorang biarawati Taois tua dan seorang wanita parubaya sedang berdiskusi di sebuah bangunan terpencil di puncak gunung. Dengan ekspresi muram, biarawati Taois itu berkata, "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Keluarga kerajaan kita telah menghabiskan lebih dari 400 tahun untuk mempersiapkan ini. 8 generasi raja telah berusaha keras untuk menyembunyikan rencana ini. Jika ini gagal, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan 2 harta itu, tetapi seluruh kekuatan kerajaan akan menderita malapetaka. Klan Ye kita mungkin telah mengumpulkan kekuatan secara rahasia, tetapi jika kita benar-benar sekelas dengan umat Buddha dan faksi lain, kita akan runtuh pada serangan pertama." Adapun Konfusianisme busuk itu, mereka mungkin mengatakan bahwa mereka dengan setia mendukung tahta. Tetapi jika kita menarik perhatian mereka, saya khawatir mereka akan menjadi orang pertama yang bertindak melawan keluarga kerajaan kita. Saya selalu merasa klan Ye kita telah bermain dengan api. Wanita cantik itu menghela nafas dan berkata, "Bibi, kita semua tahu ini."
Tetapi ini adalah kesempatan besar bagi klan kita untuk membebaskan diri dari kekuatan lain. Dan jangan lupa bagaimana Paman Agung ketujuh kita dan yang lainnya meninggal. Ketika mereka melihat keluarga kerajaan kita sedikit meningkat dalam kekuatan, banyak faksi besar segera bergandengan tangan dalam mengirimkan beberapa kultivator jiwa baru lahir untuk menangani mereka. Setelah itu, mereka menemukan alasan sambil lalu sebagai pembenaran atas pembunuhan tersebut. Jika kita tidak melepaskan diri dari situasi yang mengerikan ini, klan Ye kerajaan kita hanya akan menjadi klan bangsawan teratas hanya dalam nama. Padahal sebenarnya kita hanya sumber daya yang dapat dibuang yang telah disepakati oleh faksi-faksi besar. Selama agenda itu benar dan kita benar-benar mendapatkan dua harta ini, upaya menyakitkan kita selama bertahun-tahun akan membuahkan hasil. Dan kita akan memaksa negara adidaya itu untuk mengenali kita melalui kekuatan saja. Mereka tidak akan berani menyerang kita kalau begitu. Kilatan dingin berkedip dari mata biara Taois itu, dan dia mendengus, lalu berbicara dengan nada ketakutan. Meskipun legenda di dunia kultivasi menyatakan kekuatan harta karun roh surgawi yang tak terbayangkan, saya memiliki kesulitan untuk percaya bahwa dua dari harta ini akan dapat sepenuhnya mengubah dunia sekitar dan menempatkan kita pada pijakan yang sama sebagai negara adidaya. Saya khawatir kita akan melampaui diri kita sendiri dan menarik malapetaka dengan menggerakkan negara adidaya untuk memusnahkan kita. Jika saya ingat dengan benar, kekuatan super itu seharusnya memiliki harta dengan level yang sama. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak yang mereka miliki, satu saja akan memiliki kemampuan untuk melenyapkan klan Ye kita. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan dengan sungguh-sungguh menjawab, para kultivator transformasi dewa tidak memiliki saingan di dunia ini. Bahkan dengan harta karun roh surgawi, tiga leluhur besar kita hampir tidak akan bisa bertahan melawan monster seperti itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir dengan hal itu. Klan Ye kita diam-diam menyelidiki masalah ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah banyak analisis, dengan asumsi umur monster-monster itu 1000 tahun lebih tua daripada seorang kultivator jiwa baru lahir, hanya ada beberapa kultivator yang mampu mencapai tahap transformasi dewa dalam 2000 tahun terakhir. Sebagian kecil dari mereka mungkin telah berhasil, dan kebanyakan dari mereka seharusnya naik ke alam roh. Hanya menyisakan paling banyak 2 atau 3 di alam fana. Selanjutnya, orang-orang ini harus membayar biaya yang sangat besar untuk tetap berada di alam fana. Tidak hanya gerakan mereka dibatasi dan tidak dapat dengan mudah mengambil tindakan, tetapi juga kultivasi mereka ditekan secara paksa ke tahap akhir jiwa baru lahir. Lebih jauh lagi, monster-monster itu kemungkinan besar tidak akan tertarik untuk mengambil tindakan atas munculnya faksi. Ekspresi biarawati Taois itu berubah menjadi lebih suram ketika dia mendengar ini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Jangan bilang ini informasi yang Anda peroleh dari dugaan dan beberapa pertanyaan. Selama bertahun-tahun, kultivator yang tak terhitung jumlahnya berusaha mencari tahu tentang informasi rahasia kultivator yang tersisa di alam fana setelah mencapai tahap transformasi dewa. Tetapi semuanya gagal. Bagaimana Anda dapat memahami dengan jelas pengetahuan ini setelah hanya 100 tahun? Apakah kepercayaan diri Anda merupakan upaya untuk menipu saya? Atau ada sesuatu yang tidak Anda sebutkan? Melihat bibinya marah, wanita itu buru-buru menjelaskan, kami tidak berniat membodohimu. Meskipun informasi ini bukanlah sesuatu yang telah diselidiki oleh klan Ye kami, itu adalah sesuatu yang kami peroleh dari seorang penatua yang baru-baru ini kami rekrut. Informasinya sangat cocok dengan petunjuk yang kami kumpulkan. Jadi cukup adil untuk mengatakan bahwa klan Ye kami telah berhasil menyelidiki masalah ini dengan benar. Kapan klan Ye memperoleh penatua lain? Apakah dia seorang kultivator gelandangan atau seseorang dari sekte kecil? Apakah tidak akan ada masalah? Biarawati Taois dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan khawatir Bibi, orang ini bukan seorang kultivator dari Jin Agung, tetapi seorang kultivator gelandangan dari dataran langit tak berujung. Kemampuannya cukup mengesankan, dan kami telah menyelidiki latar belakang orang ini dan tidak menemukan kesalahan apapun. Dia telah menyinggung kuil langit suku melonjak dan harus melarikan diri. Klan kami belum mengungkapkan masalah ini kepada mereka. Oh, itu cukup bagus.
meskipun saya tidak menyetujui rencana tindak lanjut Anda, para tetua telah menjalankan rencana tersebut. Kedua harta karun roh surgawi itu harus diperoleh. Kita hanya bisa khawatir tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Negara adik kuasa itu memiliki mata-mata di mana-mana, dan gerakan besar kita pasti akan menarik perhatian mereka. Kita jangan sampai membocorkan informasi apapun, biarawati Taois memperingatkan. Wanita cantik itu tersenyum pahit dan tanpa daya berkata, "Kami khawatir kami telah menimbulkan kecurigaan dari beberapa individu yang tanggap. Selama beberapa hari terakhir, negara adidaya telah mengirim banyak kultivator tambahan untuk meningkatkan barisan mereka di ibu kota." Ekspresi biarawati Taois itu tenggelam dan dia bertanya, "Apakah ada kultivator jiwa baru lahir di antara mereka?" Tidak, tetapi para kultivator yang mereka kirim semuanya berada pada tahap formasi inti. Ada jumlah yang sama dari kultivator jiwa baru lahir yang mengawasi ibu kota. Itu akan baik-baik saja. Biarawati Taois tua itu pelan berkata, "Sepertinya mereka hanya agak curiga, dan mereka belum benar-benar merasakan apa-apa." Sejak Biara Tiga Kerajaan merilis informasi bahwa mereka ingin memperbaiki harta karun penting, itu menarik banyak perhatian yang seharusnya memberi tekanan pada pihak Anda. Setelah beberapa pemikiran, wanita lain berkata, "Pesanan Anda adalah pilihan yang benar. Tetapi perlu disebutkan, meskipun harta yang disempurnakan oleh Biara Tiga Kerajaan hanyalah umpan, jika berhasil disempurnakan, itu akan menjadi peningkatan besar dari kekuatan kita. Jika memungkinkan, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya." Saya sangat sadar, biarawati Taois itu berkata, segel penghancur gunung adalah harta yang mampu membelah bumi. Bahkan tiruannya akan menjadi senjata yang luar biasa. Jika kita berhasil memperbaikinya, itu akan setara dengan memiliki kultivator jiwa baru lahir di barisan kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan itu berhasil. Di sisi lain, saya mendengar bahwa paman kedua Anda mengatakan bahwa dia ingin merekrut beberapa kultivator gelandangan yang kuat. Bagaimana kelanjutannya? Dia telah menetapkan dirinya untuk merekrut kultivator gelandangan untuk waktu yang cukup lama. 2 dari 4 kultivator gelandangan besar telah memasuki layanan keluarga kerajaan. Adapun 2 lainnya, mereka terlalu sulit ditemukan, jadi mereka tidak mungkin direkrut. Namun, Raja Hantu Gunung Barat Bercahaya dan Wakil Raja Lembah Iblis Segudang Siung juga bersedia untuk berdiri bersama kami untuk melarikan diri dari kendali negara adidaya. Mereka pasti membantu kita ketika saatnya tiba. Ada juga sekte kecil yang menunjukkan niat baik kepada kita. Setelah itu, biarawati Taois tua dan wanita cantik itu melanjutkan diskusi rinci mereka seiring berjalannya waktu.